Haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan di bagian akhir dari 4 seri mendengar suara Tuhan dengan benar. Semoga memperlengkapi apa yang sudah kita dengarkan di awal sampai pada saat sekarang ini. Dan kiranya kita tidak menjadi bosan untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-14. Satu ayat ini kita baca bersama-sama. Yuk, yang mau buka gadgetnya, silakan. Mau perhatikan yang sudah disiapkan di depan juga boleh. Yuk, 2, 3. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ayat ini berkata karena Tuhan berbicara itu menyampaikan dan memperdengarkan suaranya dengan 1-2 cara. Artinya bukan cuma 1-2 cara, tetapi dengan cara-cara yang Tuhan pakai ya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang unik ya. Tuhan memperlakukan setiap kita sebagai anak-anaknya yang unik dan tidak satupun daripada kita yang tentunya sama persis satu di antara yang lainnya. Dan karena itulah Tuhan juga berbicara kepada kita dengan cara yang unik pula, ya, tidak selalu sama pada setiap orang. Namun untuk secara umum Tuhan dapat berbicara kepada setiap orang melalui Alkitab firman Tuhan. Juga kita bisa mendengar suara Tuhan melalui Roh Kudus dan kita mendengar suara Tuhan juga melalui hati nurani kita. Nah, secara khusus Tuhan juga dapat memakai media lain untuk berbicara kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang kreatif, tentu ada banyak cara dan tidak seorang pun dapat mendikte Tuhan bagaimana Ia harus berbicara kepada kita ya. Dia dapat menyatakan dirinya, kehendaknya, arahannya dengan berbagai media di mana Tuhan mau pakai untuk menjadi alat untuk berbicara kepada kita sekalian. Nah, minggu lalu atau di bagian yang ketiga kita telah belajar bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita melalui 3 hal, yaitu firman Allah tadi, dan ini adalah hal yang umum Tuhan bicara kepada setiap orang. Juga melalui Roh Kudus dan juga melalui suara hati nurani. Namun kita bisa lihat selanjutnya di bagian yang keempat dan seterusnya, bagaimana Tuhan juga dapat berbicara secara khusus kepada kita sekalian melalui mimpi. Ya. Firman Allah katakan karena Allah berfirman dengan 1-2 cara tetapi orang tidak memperhatikannya, enggak mudeng, enggak aware, enggak sadar ya, enggak perhatikannya. Dalam mimpi Tuhan bisa bicara, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka Ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Jadi bagaimana Allah juga bisa memakai media mimpi untuk dapat berbicara kepada kita. Dan kita tahu bahwa enggak semua mimpi itu artinya Tuhan berbicara melalui mimpi. Ada 3 macam mimpi yang kita ketahui. Yang pertama, tentunya ada orang yang bermimpi karena kebanyakan tidur sehingga dikatakan bunga tidur, begitu ya. Jadi karena hal-hal yang seperti itu. Mungkin juga dia karena terlalu banyak memikirkan hal itu sehingga dibawa masuk ke dalam mimpinya. Tetapi juga ada juga mimpi yang karena terikat dengan kuasa gelap, sehingga di dalam mimpi-mimpinya selalu adalah berurusan dengan kuasa gelap, dengan setan. Nah, itu bisa menguasai seseorang bila mana ia masih ada ikatan dengan kuasa gelap. Jadi sering mimpinya mimpi-mimpi yang buruk. Dan yang ketiga tentunya juga karena adanya Tuhan yang mau mengarahkan melalui mimpi. Jadi Tuhan benar-benar berbicara memakai media mimpi untuk mengatakan sesuatu, mengarahkan kita sekalian umat manusia.
Nah, contoh yang kita bisa tahu di dalam Alkitab ada beberapa tokoh, tapi di antara tokoh-tokoh itu yang kita tahu, di Alkitab Perjanjian Lama ada tokoh Yusuf yang dikenal sebagai tukang mimpi. Pada suatu ketika kita tahu di dalam Alkitab Kejadian pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-5 mulai di situ sampai yang ke-11 diceritakan bahwa pada suatu hari, ada suatu ketika Yusuf bermimpi lalu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah maka saudara-saudaranya yang sudah benci sebelumnya sama Yusuf oleh karena bapaknya memperlakukan dia berbeda dengan yang lainnya, makin juga dongkol, makin juga kesal. Kenapa? Karena ternyata yang diceritakan dalam mimpinya itu, Yusuf mengatakan bahwa tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Jadi berkas gandum aku berdiri tegak, sementara ke-11 gandum yang lain kamu punya, itu sujud menyembah kepada gandumku. Wah, mendengar cerita mimpinya itu, konyol sekali, apakah kamu mau menjadi raja atas kami? Mau menjadi pemimpin atas kami? Tapi ya Yusuf mengatakan itulah mimpi yang aku terima pada waktu itu. Dan selanjutnya beberapa waktu kemudian maka Yusuf pun menyampaikan lagi mimpi berikutnya dia dapatkan. Aku melihat katanya ada matahari. Ya, matahari. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Namun setelah mimpinya ini sampai didengar oleh orang tuanya, oleh bapaknya Yakub, maka ia dipanggil dan ditegur oleh bapaknya. Hei nak, mimpi macam apa kau ini? Masakan aku dan ibumu dan saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Yang benar aja. Matahari ibaratnya adalah seperti bapaknya. Bulan adalah seperti ibunya. Bintang-bintang seperti saudara-saudaranya yang lain. Semuanya sujud menyembah kepada Yusuf. Yang benar aja. Kau ini mimpi, kebanyakan tidur mimpi, tukang mimpi. Nah itu, tapi ternyata kita tahu dari ciri-ciri suara Tuhan itu, bahwa kalau memang Tuhan berbicara untuk sesuatu profetik, sifatnya nubuat, sifatnya sesuatu yang akan datang, yang belum terjadi. Dan kalau memang suara Tuhan, kan kita tahu salah satu cirinya itu pasti terjadi. Dan itulah yang memang terjadi pada kehidupan Yusuf. Jadi sekali lagi ketika saya berbicara di bagian akhir ini, masih ingat saya sudah sampaikan terlebih dahulu 9 ciri-ciri ya dari suara Tuhan. Dan itu sebaiknya bisa benar-benar kita pahami. Dengan begitu kita akan bisa mengenali apakah ini memang mimpi dari Tuhan, ini mimpi suara Tuhan, atau memang ini cuma bunga tidur, atau ini ada hal-hal yang lain di luar daripada itu. Nah di Salomo juga sama. Di dalam cerita Salomo satu ketika Tuhan pakai media, dia mendapatkan mimpi. Tuhan berbicara kepada Salomo lewat mimpinya. Apa yang engkau mau, engkau kehendaki supaya aku berikan kepadamu. Dalam mimpi juga masih Salomo berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa engkau telah mengangkat dan mempercayakan bapakku Daud. Ia telah berkenan kepadamu. Ya, engkau berikan sesuatu yang terbaik baginya. Dan aku adalah karunia yang engkau berikan menjadi anak yang engkau angkat di atas tata. Aku begitu sangat muda dan aku harus memimpin bangsamu yang begitu besar. Aku enggak mampu dengan kekuatan, apalagi aku yang masih muda ini. Karena itu aku meminta kepadamu, berikanlah aku kemampuan untuk dapat paham, mengerti, menimbang perkara. Apa yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang salah. Dengan begitu ketika bangsa Israel datang kepadaku dan meminta pertimbangan bahkan keputusan aku dapat melakukan itu semua sesuai dengan arahanmu. Ketika Tuhan mendengar bahwa Salomo tidak meminta kekayaan, tidak minta kemuliaan, tidak meminta sesuatu yang hanya untuk dirinya sendiri.
Maka Tuhan berkenan atas permintaannya masih dalam mimpi. Dan akhirnya Tuhan mengabulkannya. Bahkan Tuhan berkata tidak ada orang yang akan memiliki satu pengertian yang seperti engkau. Wow, luar biasa. Tuhan berbicara melalui media mimpi. Di Perjanjian Baru juga salah satu kita bisa lihat bagaimana Tuhan berbicara menuntun Yusuf, istri daripada Maria, untuk dapat menyelamatkan rencana Tuhan bagi putranya yaitu Yesus Kristus. Ketika Raja Herodes merencanakan pembunuhan anak-anak di usia Yesus. Tetapi dalam mimpi Tuhan berkata, ambil, ajak, bawa istrimu dan anakmu itu. Pergi mengungsi ke Mesir. Sampai aku nanti berbicara kepada engkau kembali. Nah, puji Tuhan, sekali lagi, kalau Yusuf nggak bisa mengenali bahwa ini benar-benar beda ya. Ini memang mimpi saya, mimpi-mimpi aja kah, bunga tidur kata apa. Tapi karena memang dia bisa mengenali itu sebagai suara Tuhan dan punya hati yang baik, ya, punya roh yang baik, ya, dia peka, dia bisa taat, dia pergi sesuai dengan arahan dari mimpinya itu ke negeri yang lain, ke Mesir, sehingga anaknya dapat diungsikan di sana. Dan ternyata ditulis Alkitab semua hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan. Dari Mesir kupanggil anakku. Seluruh rangkaian yang terjadi atas peristiwa kehidupan daripada Yusuf, Maria dan juga Yesus tidak lepas dari apa yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup mereka. Dan Allah menuntunnya melalui mimpi. Dan pada waktunya juga maka Yusuf pun bermimpi kembali kapan saatnya dia diperbolehkan Tuhan kembali. Dan kita lihat bagaimana Allah terus menuntun melalui cara-cara dia. Dan salah satu diantaranya melalui mimpi. Dan kita bisa juga melihat selanjutnya, Tuhan bisa pakai media yang lain yaitu penglihatan. Paulus mendapatkan penglihatan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepada si Paulus tadi, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Musa pun pernah mendapatkan penglihatan di awal-awal panggilannya oleh Tuhan, yaitu semak duri yang menyala. Jadi Tuhan pakai media penglihatan ini, dan puji Tuhan sekali lagi Rasul Paulus yang dipanggil Tuhan bisa mengenali semua hal tadi. Oh, dikatakan ayat dia mengerti bahwa Tuhan menyuruh dia pergi ke sana. Diajak rekan sepelayanannya pergi ke Makedonia. Dan ternyata di situ ada hal yang harus dikerjakan Paulus sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan. Sehingga Paulus menjadi berkat juga di Makedonia. Nah, itu Tuhan bisa pakai. Mungkin sekarang ini bentuk-bentuk cara Tuhan melalui penglihatan ini sangat langka, sangat jarang. Tapi kita mendengar ada beberapa orang yang bersaksi, aku mendapat penglihatan. Tentu sekelompok orang beragama tertentu yang dipanggil Tuhan secara khusus ada juga mendapatkan karunia bisa melihat penglihatan, di mana Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memanggilnya. Kita cuma mendengar apa yang dia katakan, dan tentu kita percaya bahwa dia tidak berkata bohong. Tapi memang Tuhan bisa melakukan itu, berbicara melalui penglihatan. Yang keenam, Tuhan juga bisa berbicara melalui pikiran kita. Ketika kita berpikir, tiba-tiba pikiran kita bisa dapat ide tertentu, dapat sesuatu, kita connect, ya, kita dapat sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi Tuhan mengarahkan pikiran kita untuk dapat berbicara kepada kita apa yang Dia mau supaya kita kerjakan dan lain sebagainya. Dan ini pun yang sering saya dapatkan. Jadi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, saya berpikir, apa Tuhan? Hati saya cuma satu, Tuhan, saya pengen, tolong izinkan saya, kalau boleh jangan berdasarkan apa yang saya pikir. Bukan berdasarkan logika, bukan apa yang saya mau. Tapi benar-benar Engkau Allah yang berdaulat, kuasai dan tolong saya untuk mengerti apa yang Engkau mau.
Jadi dalam berbagai hal yang saya harus tentukan, yang mana saya harus sampaikan. Bisa saja Tuhan berbicara, tes pikiran dapat. Oh iya, ini. Kadang pakai pikiran saya berpikir mencoba, saya pernah lakukan itu. Yang ini kayaknya ini begini-gini. Tapi saya nggak mendapatkan damai sejahtera melalui pemikiran logika. Karena salah satu ciri di mana Tuhan berbicara adalah ada damai sejahtera. Ketika kita berpikir, ketika saya dapatkan itu, berpikir, plek, ini loh. Oh, dan saya punya damai sejahtera. Maka saya bisa mempersiapkan itu dengan mudah. Diperlancar Tuhan, keluarlah rangkaian rentetan apa yang kira-kira. Poin 1, poin 2, poin 3. Ayatnya di sini, di sini, di sini, di sini. Sehingga saya coba mulai segera mencatat semua hal itu. Nah, Tuhan juga mungkin bisa bicara kepada kita sekalian masing-masing dengan cara yang kita alami masing-masing. Apa yang kita perlukan. Tiba-tiba ada Tuhan bicara melalui pikiran kita. Ini loh, ini loh, ini loh. Nah, yang penting kita bisa tahu ya. Apakah ini pikiran datang daripada Tuhan mau berbicara melalui pikiran kita. Kembali lagi, ciri-ciri suara Tuhan yang kita kenali. Dan yang ketujuh adalah Tuhan juga berbicara kepada kita melalui hikmat, ya, melalui hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan kita menggunakan firman Tuhan untuk mengambil keputusan atas masalah sehari-hari. Ya, setiap aspek kehidupan kita itu membutuhkan keputusan. Langkah-langkah kita setiap kali yang kita lakukan itu adalah pengambilan keputusan. Ketika kita ada di persimpangan jalan, kita harus menentukan pilihan, saya terus berjalan lurus, saya harus ke kanan, atau saya harus ke kiri. Dan setiap keputusan yang kita buat, tentunya ada konsekuensinya. Bila keputusan itu tepat, maka sesuai dengan apa yang kita putuskan itu, dan itu akan berdampak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Semuanya salah atau benar. Dan untuk bisa mengambil semua itu, kita butuh hikmat. Seperti Salomo minta, Tuhan, ada banyak orang. Saya pun ada banyak orang yang suka konseling. Ada banyak orang yang suka bertanya begini, 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 begini. Manusia biasa, kadang-kadang kita pernah ngalamin mungkin. Ada orang yang butuh sesuatu dari kita, tapi kita sendiri lagi dalam keadaan down misalnya ya. Waduh, gue juga lagi dalam berat, gue juga lagi begini dan sebagainya. Tapi kembali lagi, kalau ada Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat, tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu. Oh iya, firman Tuhan berkata demikian, ini dan sebagainya. Nah, dari sini tentunya penting buat saya dan saudara punya perbendaharaan kata yang cukup, yaitu dari firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak penuh dengan firman, maka firman Allah katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ya, sehingga kamu dengan segala hikmat itu bisa mengajar, menegur seseorang akan yang lain. Ya, dasarnya ada perkataan firman yang memenuhi kita. Ada perbendaharaan cukup dari firman Tuhan. Kalau perbendaharaan kita minim, tentunya yang kita akan bisa ketahui juga nggak banyak. Dan tentu ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita pertimbangkan dengan cukup baik dari segala aspek yang lainnya. Tapi kalau firman Tuhan, cerita di Alkitab semuanya ada, oh ya kayak begini. Ketika ada peristiwa yang dihadapi, atau kita sendiri hadapi, orang lain juga konseling dengan kita, oh kita bisa mengerti bagaimana menghadapi situasi kayak gini. Kalau di firman Tuhan kayak begini, ini begini, kita dapatkan hikmat. Suara Tuhan yang berbicara melalui hikmat yang kita peroleh. Jadi kuncinya, yuk mari jiwa kita di dalamnya ada pikiran. Jiwa kita ini, pikiran kita diisi firman. Karena itu Tuhan selalu nasihatkan, hendaklah kita menggunakan pikiran seperti pikiran Kristus. Ya, perasaan seperti perasaan Kristus. Dengan begitu kita bisa berpikir sesuatu yang memang daripada Tuhan, bukan cuma sekedar pikiran-pikiran yang kita kelola sendiri. Ya, berdasarkan kalau kita cuma dipenuhi dengan pengetahuan di luar Alkitab, maka pertimbangan-pertimbangan itu akan kita lakukan, keputusan yang kita buat pun akan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di luar Alkitab.
Tapi kalau seandainya itu adalah kebenaran firman yang memenuhi kita, maka pertimbangan-pertimbangan yang kita peroleh, yang kita lakukan dalam mengambil sebuah keputusan, itu memang didasari dengan firman. Dan sekali lagi, suara Tuhan melalui hikmat itu tentunya tidak akan bertentangan dengan firman Allah, Alkitab. Nah, bagaimana kita bisa tidak bertentangan kalau kita tidak penuh dengan firman? Jadi karena itu yuk kita terus belajar firman Allah, penuhi dengan begitu supaya setiap pertimbangan hikmat yang kita peroleh benar-benar dari suara Tuhan. Ya, berdasarkan firman, bukan berdasarkan di luar dari itu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, kita juga bisa lihat bahwa Tuhan juga dapat memakai media apa? Keadaan. Ya, ini yang paling banyak kita alami seharusnya. Saya pun juga banyak mengalami gitu. Nah, dalam cerita di Alkitab kita bisa lihat ada keadaan yang dipakai Tuhan, di mana Tuhan banyak berbicara melalui keadaan yang dialami oleh Yunus. Awal pertama Tuhan mau panggil Yunus untuk sampaikan satu misi, pergi perjalanan misi ke Niniwe, sampaikan pesan Tuhan agar di sana ada pertobatan, jangan sampai tetap dalam kejahatan mereka. Tetapi sekali lagi Yunus ini ngebangkang. Tapi waktu ngebangkang pun kasih karunia Tuhan, ya dalam cerita ini sih masih ada kasih karunia Tuhan buat Yunus yang baik. Sehingga ketika ia masih menolak pun Tuhan masih berkasih karunia untuk memberikan kesempatan yang lain. Dia pergi melarikan diri, tapi kapal menjadi bermasalah di alanda badai. Akhirnya Yunus menyadari di situasi badai itu, semua upaya yang dilakukan oleh para ahli, orang-orang yang hebat biasa mengemudikan kapal, tidak mempan membuat mereka dapat mengatasi. Yunus sadar Allah berbicara kepadanya melalui keadaan itu. Engkau yang salah melarikan diri daripada aku. Maka dia cuma bilang, lemparkan aku ke laut, maka itu akan tenang badainya. Benar, badai tenang setelah Yunus dilemparkan. Tapi Tuhan punya rencana yang tidak akan pernah gagal. Maka Tuhan kirim ikan besar untuk mencaploknya. Ya, puji Tuhan, ada banyak rangkaian yang sudah kita tahu sampai bagaimana akhirnya Niniwe itu bertobat. Bahkan ketika bertobat dia menjadi marah, Tuhan kasih hiburan lagi, berbicara dalam situasi keadaan begitu, dikasih pohon jarak tumbuh untuk melindungi dari terik matahari. Tapi kemudian ketika pohon jaraknya mati layu, Yunus marah ngambek sama Tuhan. Tuhan juga berbicara melalui keadaan gitu, kalau engkau sayang sama pohon yang engkau tidak tanam, tumbuh seketika bagimu. Bagaimana aku tidak sayang kepada orang yang telah kuciptakan. Jadi banyak cara. Kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari belajar mengerti, Tuhan engkau sedang ajar saya apa? Engkau sedang bicara kepada saya apa melalui keadaan ini? Belajar mengerti. Karena dengan begitu maka kita akan bisa menyikapi setiap situasi keadaan yang kita alami itu dengan respon yang tepat kepada Tuhan. Kalau enggak nanti kita salah meresponi Tuhan. Ya. Di akhir September 2018 yang lalu, ada seorang kapten pilot yang bernama Ricoseta Mavella, ya. Saya berkesempatan bertemu dengan beliau ketika perjalanan ke Israel. Saya sebagai salah satu pembimbing rohani dan dia salah satu peserta yang menyertai dan membantu juga. Ada satu hamba Tuhan lain yang turut sebagai bagian dari keluarganya. Waktu itu saya bersama ada pilot juga penerbangan yang ke Amerika, biasa untuk menerbangkan helikopter perjalanan misi. Dan kami bersama-sama 80 orang, dua rombongan. Waktu itu bersama-sama, jadi kami dua pembimbing, bergantian saya dengan satu yang lainnya. Sempat satu ketika dia bercerita di kesaksian di mana dalam perjalanan di Danau Galilea, di atas kapal dia bercerita tentang pengalaman mendengar suara Tuhan. Waktu itu dia sebagai pilot yang menerbangkan pesawat Batik Airlines nomor ID 6231 menuju ke Bandara Mutiara Palu.
Pada waktu itu bandara di situ diapit dengan 2 gunung. Dan biasanya karena diapit dengan 2 gunung ada angin kencang selalu. Dan biasanya itu akan berbahaya buat sebuah penerbangan. Nah pada waktu dia mau sampai mendarat, landing di bandara tersebut dengan angin yang kencang, ada suara tuntunan Tuhan berbicara kepada dia. Melalui situasi keadaan yang dihadapi kayak begitu, Roh Tuhan berbicara belok ke kanan. Belok ke kanan. Padahal sudah mau turun mendarat, tapi disuruh terbang lagi belok ke kanan. Putar balik. Dan membutuhkan waktu keterlambatan kurang lebih 6-7 menit. Dari waktu tiba yang seharusnya. Dan begitu dia sudah dalam keadaan terlambat seperti itu pun, akhirnya selamat sampai mendarat. Maka setelah itu kan ada rombongan lain yang naik pesawat berikutnya. Waktu dia naik pesawat berikutnya, tapi dari schedule pemberangkatan take off-nya itu waktunya sekian, tapi ada suara lagi yang berkata cepat bergegas, segera take off. Dan karena dia peka, terlatih dengar suara Tuhan, Tuhan menuntun melalui situasi-situasi yang dia alami, maka dia perintahkan kepada awak pesawat untuk mempercepat persiapan-persiapan yang ada, termasuk suruh penumpang cepat naik pesawat karena kita akan segera berangkat. Dia minta izin kepada pusat komando, pengawas penerbangan, supaya diizinkan lebih awal untuk dapat take off. Dan akhirnya dia lakukan berdasarkan suara tuntunan Roh Kudus dalam situasi itu, dia segera take off. Dan begitu dia take off, beberapa detik kemudian terjadilah gempa bumi di Palu yang kita tahu. 7,7 skala Richter dan itu landasan retak. Seandainya dia terlambat, maka mungkin terbelah memakan masuk itu pesawat dan mungkin dia dan penumpang lain yang ada mati. Atau paling tidak nggak bisa terbang. Kita bisa lihat di sini ini banyak terjadi, yang paling sering terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, bagaimana Tuhan itu menuntun melalui setiap kejadian peristiwa yang kita hadapi dan alami. Karena itu kepekaan kita akan suara Roh Kudus, suara Tuhan itu penting buat kita. Supaya kita tahu saat mana ya. Dan di Israel kemarin saya sudah singgung, ada satu bani di Israel yang bisa mengerti suara Tuhan itu. Dia bisa tahu waktu Tuhan. Dia bisa tahu arahan Tuhan. Nama baninya? Bani Isakar. Ya, Bani Isakar. Bani Isakar ditulis Alkitab bahwa dia adalah salah satu bani, bahkan satu-satunya bani di Israel 12 suku tadi yang memang punya kekhususan yang seperti itu. Puji Tuhan, sehingga dia tahu kapan bergerak, kapan tidak, sesuai arahan Tuhan. Nah kalau hidup kita punya hal yang seperti ini, bisa mengerti, ada banyak hal yang tidak kita pahami dalam hidup ini. Tapi kalau kita mengerti Tuhan sedang berbicara melalui keadaan, maka kita bisa meresponi semua itu sesuai dengan arahan Tuhan. Yang terakhir, kita menyelesaikannya dengan melalui orang-orang beriman. Tuhan bisa pakai orang-orang beriman seperti pemimpin rohani, gembala, ya. Tuhan bisa pakai orang tua, Tuhan bisa pakai pasangan hidup kita, ya. Tetapi sekali lagi orang-orang di sekitar kita yang beriman, yang rohani, yang memang takut akan Tuhan, bisa menjadi media di mana ia bisa menyuarakan suara Tuhan. Kita lihat contoh di Alkitab, seorang gadis tawanan Israel itu dari tawanan bangsa Aram. Ketika dia dibawa sebagai tawanan ketika Israel dikalahkan sama Aram. Ya, sebagai salah satu pembantu dari istri Naaman. Tapi di situ ketika Naaman mengalami, kita tahu ceritanya, ya, kena penyakit kusta diizinkan Tuhan. Nah, melalui gadis ini, maka Tuhan berbicara. Tuhan berbicara kepada dia melalui gadis ini. Dikatakan, dia sampaikan kepada nyonyanya, di Samaria ada seorang nabi. Pergilah ke sana, temui dia. Nabi itu yang akan menyembuhkan tuanku dari sakit penyakitnya.
Coba kalau dipikir logika lagi, apakah Panglima mau mendengar seorang tawanan? Apakah Panglima mau ngikutin arahan yang kayak gitu, yang menurut dia mungkin gak masuk akal? Dia coba berusaha ke tabib-tabib yang lain, yang bangsanya sendiri punya. Tapi gak buat dia menjadi sembuh. Tapi ada orang yang mengatakan ini. Nah sekali lagi, kita gak bisa menerima nangkap suara Tuhan hanya dengan logika. Kita harus melatih kepekaan kita dengar suara Tuhan. 4 seri yang saya sampaikan ini semoga melengkapi buat kita bisa lebih mengerti. Karena ini menjadi bagian yang penting dalam hidup saya dan saudara. Dengar suara Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Dan Tuhan bisa pakai untuk berbicara kepada kita. Kita bisa lihat di sini ya, bahwa ternyata pada akhirnya, kalau memang itu suara Tuhan melalui seseorang, mendatangkan kemuliaan Allah juga, mendatangkan kebaikan bagi orang itu. Dan kita bisa lihat hal itu benar, karena ciri-ciri suara Tuhan adalah hal yang seperti itu, memberikan transformasi kehidupan dari yang tidak baik menjadi baik. Dipulihkan kehidupan Naaman melalui proses sekalipun kan, proses Tuhan. Kadang-kadang arahannya nggak masuk akal sih. Kalau kita pikir suruh jebur kayak gini, apa benar ini dari Tuhan? Masa suruhnya yang gini, apa nggak ada yang lebih baik lagi? Sekali lagi ikut Tuhan nggak bisa pakai logika. Nggak bisa. Kalau semua pakai logika, kita nggak sejalan dengan Tuhan. Kita harus hidupkan roh kita. Kita harus hidupkan kehidupan firman Allah dalam diri kita. Perkataan Kristus melimpah di dalam hidup kita. Kita latih kepekaan roh kita dan seterusnya. Kita sudah belajar itu. Ada 4 bagian dalam roh kita. Ya, dan juga salah satu dari jiwa kita adalah pikiran kita, kehendak kita. Bagaimana kita penuhi itu dengan kebenaran-kebenaran untuk menuntun kita. Dan orang-orang yang dipakai Tuhan juga begitu. Ya, dengan begitu maka kita bisa lihat bahwa bukan cuma Naaman mendapatkan sesuatu yang baik, tapi juga salah satu yang sudah saya sampaikan ciri suara Tuhan adalah itu mendatangkan kemuliaan Allah. Dan kita tahu setelah Naaman mendapatkan pemulihan, maka Naaman memuliakan Tuhan. Sekarang aku tahu di Israel ada Allah yang besar. Haleluya. Tuhan dimuliakan. Kalau ada orang yang berbicara kepada kita, suara Tuhan atau bukan suara Tuhan, perlu kita dengarkan atau tidak? Apakah hal itu membuat kita menjadi lebih baik? Apakah hal itu akan membuat kita lebih jatuh? Apakah hal itu akan mendatangkan kemuliaan Allah? Kalau semua hal itu ciri-cirinya cocok dengan apa yang dikatakan suara Tuhan, sepatutnya lah kita belajar untuk peka dengar-dengaran. Karena dengan begitu Allah semakin dapat kita dengarkan. Tapi semakin kita mengeraskan hati, semakin kita menutup, sulit buat kita. Sehingga seperti yang kita belajar di awal, yaitu ada 3 hambatan yang membuat kita sulit mendengar suara Tuhan dengan benar. Ya. Dan dengan begitu, maka kita benar-benar sudah cukup dapat pengetahuan. Tapi sekali lagi firman Tuhan bukan cuma cukup buat pengetahuan. Ya, tidak hanya logos, tetapi menjadi rema, berakar, mendarah daging. Ini hal yang lengkap saya sampaikan di bagian awal, pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dengan harapan saya dan saudara juga diingatkan kembali bagaimana penting kita untuk bergaul dengan Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan, supaya yang kita yakinin, semua yang Tuhan rencanakan itu baik adanya, dapat benar terwujud dalam hidup kita. Jangan salah langkah, jangan salah pilih, jangan salah dengar. Tapi jadilah orang yang mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit diri, kita angkat lagu.